Kenapa? Soalnya ada biaya yang tersembunyi. Segala hal di dalam hidup ini selalu ada harganya. Growth ini ada harganya. Kan pertanyaan paling basic, duitnya dari mana? Defisit APBN kuartal pertama itu 240,1 triliun rupiah atau setara hampir 1% dari PDB. Kalau dibandingin sama periode yang sama tahun lalu, defisitnya cuma 100 triliun atau sekitar 0,4 dari PDB. Jadi defisitnya ini naik 2,5 kali lebih besar dari Q1 tahun lalu. Dan ini baru kuartal pertama. Cuma kalau yang ngerti, sebenarnya yang lebih menyeramkan itu bukan soal defisit doang, tapi ada yang namanya defisit primer. Nah, ini lebih serem lagi. Kenapa? Soalnya defisit primer artinya selisih pendapatan negara dikurangi belanja, tapi nggak termasuk pembayaran bunga hutang. Di video sebelumnya kan kalian tahu bunga kita berapa. Makanya angka ini lebih penting lagi nih. Setahun yang lalu, kuartal pertama 2025, keseimbangan primer Indonesia itu masih plus, masih surplus 22 triliun rupiah. Setahun kemudian, kuartal ini flip jadi defisit 95 triliun rupiah. Jadi bukan ruginya makin lebar, tapi kebalik total nih. Dari yang sebelumnya plus primernya, sekarang minus hampir 100 triliun. Kenapa angka ini penting? Karena defisit primer itu indikator yang menurut gue paling jujur lah soal kesehatan fiskal dari sebuah negara. Kalau defisit primer negatif, artinya pendapatan negara secara reguler itu nggak cukup buat ngebiayain operasional dasar. Bahkan itu sebelum bayar bunga utang ya. Jadi kalau minus, logika gobloknya ya, negara harus utang baru, bukan cuma untuk investasi atau pembangunan ya, tapi untuk operasional harian dan bayar bunga utang lama. Yang kereflek di angka ini, belanja naik 31%, tapi pendapatan naik cuma 10%. Basically, growth belanjanya lebih cepat daripada pemasukannya. Belum lagi cadangan devisa dari Bank Indonesia turun 8,4 miliar dolar di kuartal pertama dan masih tertekan. Kenapa turun? Salah satunya ya harus usaha dong, intervensi market biar rupiah nggak jeblok makin dalam. Again, logika bodohnya ya. Mungkin gue nggak sepinter itu. Tapi siklusnya gini, defisit makin lebar, pemerintah utang baru, tekanan ke pasar SBN, yield naik, modal asing lebih hati-hati, rupiah lemah, BI intervensi, cadangan devisa turun. Jadi semuanya nambung. Ya mungkin nyambung ke poin terakhir, yaitu kita, gua, kalian yang nonton video ini pasti nanya, ini kan grow nih, siapa yang nikmatin? Soalnya agak beda nih, pas pemerintah dan orang bilang ekonomi tumbuh buat siapa? Kerasa nggak di dompet kita sehari-hari, harga makin murah, gaji makin gede. Tapi kalau summary-nya tumbuhnya dari MBG, yang nikmatin ya vendor-vendor MBG, perusahaan catering, kontraktor program, yang akhirnya ngucur ke petani sama peternak yang jadi supplier. Gue harus sampein poin penting ya, sebenarnya ini program trickle down yang secara ide itu bagus. Kenapa? Soalnya nyampe duitnya ke rakyat paling bawah. Kalau dijalanin dengan baik, ini bisa ngedorong ekonomi dari rakyat bawah kita. Tapi salah satu yang gue masih sesalkan, struktur supplier MBG belum sepenuhnya transparan. Prosesnya belum transparan dan kita belum tahu lah bener-bener berapa persen dari budget gedenya itu sampai ke rakyat paling bawah. Yang gue khususnya harusnya banyak ya. Terus THR PNS yang nikmatin ya pegawai negeri. Itu cuma kecil banget dari total tenaga kerja di Indonesia.